Farmasi dan Bioetika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan antigen dan antibodi. Antibodi merupakan respon imun spesifik humoral, sedangkan komplement merupakan respon imun non-spesifik humoral. Pada prosesnya, fungsi kekebalan dijalankan oleh sistem imun non-spesifik maupun spesifik melalui interaksi dari kedua mekanisme tersebut, sehingga antigen dapat dieliminasi. Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Tidak harus membangkitkan respon imun. Imunogen adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Hapten adalah molekul berukuran kecil, tidak imunogenik, dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat stimulasi hapten bersangkutan dengan terikat molekul karir. Sedangkan epitop adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Selanjutnya, antibodi. Antibodi adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma. Bentuk suble dari reseptor antigen pada sel B. Membran imunoglobin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen, sedangkan paratop adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Antibodi mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri atas fragmen Fab yang mengikat antigen, dan Fc yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang mempunyai reseptor Fc. Berbentuk Y tersusun atas dua rantai berat heavy chain dan dua rantai ringan light chain yang dihubungkan dengan jembatan disulfida SS. Heavy chain merupakan berat molekul 50.000 Dalton, sedangkan light chain mempunyai berat molekul 25.000 Dalton. Ada 5 jenis antibodi, yaitu IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Antibodi dapat ditreatment oleh enzim papain dan pepsin. Jika antibodi ditreatment oleh enzim papain, maka akan pecah menjadi 2 Fab dan Fc. Sedangkan jika ditreatment oleh enzim pepsin, maka akan pecah menjadi Fab2 dan pigment minor. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis antibodi. Tubuh memproduksi beragam jenis imunoglobulin untuk melindungi kita dari serangan penyakit. Tiap jenis antibodi mempunyai peran dan tempat tersendiri di dalam tubuh kita. Berikut ini beberapa jenis imunoglobulin yang diproduksi oleh tubuh untuk menunjang kerja sistem imun. 1. Imunoglobulin A, IgA. Jenis antibodi ini dapat kita temukan di lambung, usus, selaput lendir paru-paru, dan sinus. Tidak hanya itu, IgA juga bisa ditemukan dalam cairan yang diproduksi oleh tubuh, diantaranya ASI, darah, air mata, dan air liur. Selanjutnya, imunoglobulin G. IgG adalah jenis antibodi yang umum ditemukan dalam cairan tubuh dan darah. Imunoglobulin G melindungi tubuh kita dari infeksi dengan mengingat virus dan bakteri yang pernah ditemui sebelumnya. Saat virus atau bakteri yang sama hendak menginfeksi tubuh, antibodi ini akan langsung sigap menyerang untuk melindungi kita. Selanjutnya, imunoglobulin M. Imunoglobulin jenis ini diproduksi saat tubuh Anda terkena infeksi bakteri dan virus baru untuk pertama kali. IgM adalah lini pertahanan pertama tubuh dalam menghadapi infeksi. Pada saat tubuh merasakan adanya serangan bakteri dan virus, tingkat IgM dalam tubuh akan meningkat dalam waktu singkat. Tingkat imunoglobulin M akan perlahan menurun ketika IgG datang memberikan bantuan dan perlindungan jangka panjang. Selanjutnya, imunoglobulin E. Jenis antibodi ini diproduksi ketika tubuh mengeluarkan reaksi berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya seperti serbuk sari atau bulu hewan. IgE dapat ditemukan di dalam darah dengan jumlah yang sangat sedikit. Interaksi antigen dan antibodi. Antibodi merupakan respon humoral pada imunitas bawaan sebagai proteksi terhadap infeksi organisme dan produk toksik.
Interaksi antara antigen antibodi adalah penting dalam respon imun spesifik. Oleh karena itu, interaksi antigen antibodi in vitro digunakan secara luas untuk diagnostik, yaitu untuk deteksi identifikasi antigen atau antibodi. Reaksi antigen antibodi dalam serum secara in vitro disebut serologi. Sebagai contoh, penggunaan serologi adalah untuk identifikasi dan klarifikasi antigen pada serotyping pada variasi mikroorganisme menggunakan antisera spesifik. Interaksi antigen antibodi menghasilkan variasi presepitasi jika antigen soluble, aglutinasi jika antigen partikulat, dan aktivasi komplement. Presipitasi, aglutinasi maupun aktivasi komplement tidak terjadi jika antibodi 2 atau lebih combining site bereaksi dengan hapten unideterminan univalen atau interaksi antara fragmen univalen pada antibodi seperti Fab dengan antigen walaupun multivalen. Interaksi antigen antibodi primer. Interaksi primer antara antigen dengan antibodi bukan ikatan kovalen tetapi kekuatan van der Waals, kekuatan elektrostatik, dan kekuatan hidrofobik diperlukan untuk menutup rapat antara epitop dan antibodi yang kadang-kadang berbeda antara kunci dengan gembok. Karena energi rendah pada interaksi antigen antibodi, maka kompleks antigen antibodi dapat dipecah oleh tinggi atau rendah dari pH, tinggi konsentrasi garam, atau oleh ion kaotropik seperti sianat, di mana interfere ikatan hidrogen pada molekul air. Interaksi antigen antibodi primer adalah permulaan reaksi dan merupakan pengikat antigen dengan antibodi tingkat molekular. Biasanya reaksi ini tidak terlihat dengan mata belaka tetapi memerlukan suatu indikator, misalnya dengan melabel antigen atau antibodi dengan berbagai zat seperti radioisotop, enzim atau zat warna fluoresin, dan lain-lain. Sesuai dengan label yang dipakai, maka teknik penetapan interaksi antigen antibodi dengan label radioisotop disebut teknik Ria, dan teknik yang menggunakan label enzim disebut ELISA, sedangkan teknik yang menggunakan indikator fluoresin disebut teknik imunofluoresensi. Teknik itu bermanfaat untuk penetapan antigen atau antibodi yang kadarnya rendah. Selanjutnya, interaksi antigen antibodi sekunder. Interaksi antigen antibodi sekunder dapat mengakibatkan prepitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen antibodi dapat terjadi langsung, tetapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplement. Apabila antigen yang ada dalam larutan reaksikan dengan antibodi spesifik, akan terbentuk kompleks antigen antibodi yang besar sehingga kompleks mengendap dan terjadi prepitasi. Bila antigen itu terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritrosit, maupun partikel lain, maka interaksi antigen antibodi tersebut menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Interaksi antigen antibodi sekunder merupakan dasar berbagai jenis teknik uji in vitro, misalnya teknik imunodifusi, aglutinasi lateks, hemaglutinasi, uji fiksasi komplement, turbidimetri, nevelometri, dan lain-lain. Reaksi aglutinasi adalah reaksi antara antibodi dengan antigen multivalen partikular sehingga menghasilkan ikatan saling pada variasi partikel antigen oleh antibodi. Titer adalah pengenceran serum tertinggi yang masih menyebabkan aglutinasi. Poisson effect adalah serum dengan konsentrasi antibodi tinggi di mana tidak terjadi aglutinasi antibodi akses kelebihan antibodi. Poisson effect adalah suatu keadaan di mana terjadi kelebihan antigen sehingga tidak terjadi aglutinasi antigen akses. Zona equivalence adalah suatu daerah di mana terjadi keseimbangan antara antigen antibodi sehingga terjadi aglutinasi.
Pada gambar 7.1a dijelaskan bahwa jika antigen univalen unideterminan berkaitan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi ikatan tetapi tidak terjadi ikatan silang. Pada gambar 7.1b dijelaskan bahwa jika antigen multivalen unideterminan berkaitan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi kompleks ikatan silang. Pada gambar 71C dijelaskan bahwa jika antigen multivalen unideterminan berkaitan dengan antibodi spesifik, maka bagian FAB maka akan terjadi ikatan tetapi tidak terjadi ikatan silang. Pada gambar 71D dijelaskan bahwa jika antigen multivalen unideterminan berkaitan dengan antibodi spesifik, maka bagian FAB2 maka akan terjadi kompleks ikatan silang. Pada gambar 71E dijelaskan bahwa jika antigen multivalen multideterminan berkaitan dengan antibodi spesifik, maka akan terjadi kompleks ikatan silang. Selanjutnya topik 2, sistem komplement. Sistem komplement merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum, yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. 3 mekanisme sistem komplement berada dalam plasma sebagai proenzim yang inaktif, yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Ada 3 tahap reaksi sistem komplement C3 memegang peran utama. 1. Fase pengenalan. Pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibody. Antibody yang bebas tidak berikatan dengan antigen sesuai. Reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplement. Segera setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibody menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 subfraksi C1q, C1r, dan C1s. Ketiga subfraksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Cara kerja komponen C1 adalah subfraksi C1q merupakan protein yang akan mengenali dan berikatan pada reseptor dari Fc yang ditunjukkan terhadap CQ. Apabila antibodi telah berikatan dengan antigen yang sesuai membentuk antigen antibodi kompleks. Ikatan C1q dengan reseptor pada Fc menyebabkan C1r bekerja aktif sebagai enzim. Enzim ini menyebabkan C1s aktif. 2. Fase pengaktifan atau aktivasi. C1s bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu subunit kecil C3a yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3b yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 tambah C6 tambah C7 menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. 3. Fase efektor C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3b juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3b. Jalur alternatif atau jalur pintas. Pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi atau fragmen Fc dari antibodi sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 plus C4 plus C2 untuk menghasilkan C3 konvertase. Rangkaian reaksi jalur alternatif dimulai jika terjadi agregasi dari imunoglobulin atau fragmen FAB2 ataupun berbagai jenis polikasarida berasal dari kuman yang akan mengubah C3 proaktivator menjadi 3 aktivator C3 konvertase. C3 konvertase akan memecah C3 menjadi C3A dan
C3b yang selanjutnya sama seperti pada jalur klasik. Sekian video dari saya.